Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Hai sahabat Sevima, bersama kita sekarang sudah ada Ibu Adek Triana Yudaswari. Beliau merupakan koordinator fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI Selandia Baru. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai keunggulan nih universitas yang ada di Selandia Baru ini apa saja, dan mungkin akan menjadi salah satu tujuan calon mahasiswa di Indonesia untuk belajar di sana. Nah, Bu, mungkin bisa dijelaskan, Bu, tentang keunggulan kampus yang ada di Selandia Baru ini seperti apa, Bu? Terima kasih Mbak Erna. Hai juga untuk sahabat Sevima, salam dari KBRI Wellington. Tadi saya sudah disampaikan, nama saya Ade. Saya koordinator fungsi Pensosbud dan pendidikan yang menangani juga untuk mahasiswa di New Zealand. Kita berkedudukannya di Wellington. Terima kasih tadi atas pertanyaannya Mbak Erna. Jadi emang ada beberapa keunggulan untuk calon mahasiswa yang akan sekolah di Selandia Baru, di New Zealand. Pertama tentu aja kita ketahui bersama negara ini adalah negara yang berbahasa Inggris. Kemudian negara ini itu ada 8 universitas yang dimana universitasnya itu mendapatkan peringkat ranking 500 terbaik di dunia atau 3% terbaik institusi pendidikan yang ada di dunia. Kemudian juga di sini itu setelah selesai, bagi yang mereka yang telah lulus bisa mengajukan aplikasi untuk working visa. Jadi akan diberikan working visa selama antara 1 sampai 2 tahun. Kalau dulu 3 tahun, kalau sekarang dipendekin menjadi 2 tahun. Kemudian bagi yang berkeluarga bisa bawa keluarga, tetapi atas biaya sendiri. Di sini juga menerapkan di sini kan penduduk aslinya adalah suku Maori. Dia menerapkan apa yang namanya tuh manakitanga, jadi menghormati antar sesama. Jadi di sini tuh benar-benar menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan apa aja, agama, ras dan sebagainya. Kemudian hal lain itu di universitas itu ada universitas itu sangat mempertimbangkan well-being bagi mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, ada keluhan dan sebagainya, bisa langsung ke namanya ISO yang bisa dicobain di universitas masing-masing. Kemudian juga di sini juga masyarakatnya Selandia Baru itu tuh terkenal sangat bersih, jadi bersih dan rule based banget berdasarkan emang aturan, dan dia integritasnya tinggi. Jadi mungkin itu ya hal lain bonus, mungkin bisa menikmati hidup damai dan santai di sini. Karena pemandangannya cukup bagus ya, terkenal lah landscape-nya yang indah itu. Baik, itu, Bu. Nah, kalau ada jumlah universitas yang mungkin bisa menjadi pilihan, terus kira-kira mana, Bu, yang menjadi unggulan di sana, Bu? Tergantung mau milihnya apa, masing-masing universitas kan punya keunggulan sendiri. Jadi di sini tuh ada 8 universitas. Misalnya mau ngambil kedokteran itu menjadi unggulan Universitas Otago di Dunedin, atau mau ngambil pertanian dan peternakan, itu yang menjadi unggulan Universitas Massey University. Tempatnya tuh ada di Palmerston North, tapi dia ada cabang-cabang laginya di Wellington juga ada. Atau mau ngambil teknik engineering, civil engineering dan sebagainya, itu yang menjadi keunggulan di Universitas Canterbury atau di Universitas Auckland. Atau mau ngambil di bidang public tata pemerintahan yang baik, public policy administration, itu ada di VicUni, atau teknik informasi ada di Victoria University of Wellington yang ada di Wellington.
Jadi itu hanya bedanya gini, kalau mereka ngambilnya di Victoria University of Wellington, itu akan ada bonus karena dekat dengan KBRI. Jadi kalau misalnya ada kegiatan KBRI atau apa namanya tuh KBRI mengadakan acara apa, bisa datang ke KBRI, kan lumayan ya anak kos ya, bisa perbaikan gizi lah ya paling enggak ya, atau bisa dilibatkan kegiatan-kegiatan, misalnya kita kan di sini ngadain upacara bendera, kegiatan olahraga dan sebagainya gitu sih. Wah, berarti cukup beragam juga ya, Bu, apa bidang-bidang yang ada di sana yang bisa menjadi pilihan nih. Nah, kalau jumlah mahasiswa yang ada, mahasiswa Indonesia yang ada di Selandia Baru ini ada berapa banyak, Bu? Jadi jumlah mahasiswa itu sejak COVID ini mengalami penurunan kan, karena close border, apa namanya, dan banyak mahasiswa yang udah selesai kan, jadi apa namanya ya masih menyelenggarakan kayak kuliah secara online, kemudian juga belum bisa masuk. Jadi itu sebenarnya tuh kalau sebelumnya tuh kita ada ribuan mahasiswanya, 2.000, tetapi terus menurun. Sekarang ini kita dapat datanya tuh dari kantor imigrasi ya, karena memang dari mereka yang mencatatkan untuk visanya. Pada tahun 2021 ada 643. Mungkin menurun, bisa menurun lagi. Kita belum dapat data lagi. Baik, Bu. Nah, Bu, kalau ada nggak, Bu, apa nih yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa dari Indonesia yang ingin kuliah di Selandia Baru, Bu? Yang dipersiapkan, ya mestinya harus menguasai bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris itu adalah faktor penting. Kemudian kalau misalnya mau dapat beasiswa kan bisa lihat websitenya nzscholarship.government.New Zealand. Itu ada masa bukanya kalau misalnya mau menggunakan beasiswa, aplikasi beasiswa yang cukup terkenal itu kan namanya beasiswa New Zealand ASEAN Scholarship, NZAS. Nah itu aplikasinya tuh dibuka setiap tahun, biasanya tuh berlaku selama 1 bulan, periodenya April sampai Maret. Jadi harus punya pengalaman kerja paling enggak minimal 2 tahun, karena di apa namanya tuh di beasiswa itu tuh dia tuh tidak memberikan beasiswa untuk yang sarjana, jadi harus lulus sarjana. Jadi mereka memberikan beasiswa tuh untuk yang S2, S3 atau postgraduate untuk yang 4 sampai 6 bulan, yang pendek, yang pendek yang non degree. Kemudian mestinya ya ijazah, transkrip, paling nggak familiar lah dengan tes IELTS, meskipun IELTS itu kan opsional ya, jadi baru diminta setelah lulus tahap-tahapan dari ini untuk apa namanya beasiswa itu. Hal lain ya harus apa namanya tuh kesehatan ya, apa namanya mestilah. Kemudian juga paham apa yang di-apply. Jadi apa yang mau kita apply itu kita harus paham. Kemudian juga menyiapkan administrasinya tuh ya ini ijazah, transkrip, apa namanya kalau aplikasinya itu kan melalui online, tahap-tahapannya tuh yang harus dilalui, menyerahkan dokumen sebagai administrasi, kemudian ada penulisan esai, jadi harus bisa tahu esai. Nah, kalau misalnya penulisan esai itu harus paham isinya apa, karena yang akan ditanyakan pas interview adalah esai yang kita tulis itu sendiri. Kemudian kita juga harus apa namanya punya tahu tentang New Zealand secara umum, tetapi bukan sama dengan yang lain. Kita harus punya special value kalau untuk misalnya mendapatkan itu ya, dan be unique. Kemudian apa namanya hal lain itu ya siap inilah ya, siap apa itu motivasi, harus ada full motivasi dan be confident. Baik, Bu. Nah, berarti untuk beasiswa hanya ada untuk S2 dan S3 ya, Bu? Sementara untuk S1-nya tadi yang pendek itu ya, Bu? Nggak ada. S1 itu beasiswa orang tua aja.
Jadi di sini tuh sebenarnya tuh bukan dari pemerintah New Zealand aja yang ngasihin beasiswa, tetapi juga ada dari ASEAN Development Bank, kemudian ada dari LPDP, dari pemerintah Indonesia tuh LPDP. LPDP itu juga ngasihnya tuh yang S2 dan S3. Ada juga beasiswa non degree yang pendek, tapi itu ada untuk peningkatan bahasa Inggris, itu untuk PNS sih, lebih ke untuk PNS. Nah, Bu, terakhir Bu, ada nggak Bu pesan-pesan untuk para calon mahasiswa yang ingin berhasil mendapatkan beasiswa atau kuliah di Selandia Baru, Bu? Pesan-pesan itu dari sekarang mulai familiar dengan IELTS, karena yang dites itu IELTS bukan TOEFL. Kemudian harus punya determinasi tinggi, harus ada komitmen, karena itu yang akan menjadi salah satu nilai yang akan dinilai di during interview. Terus kalau bisa coba praktis dengan para penerima scholarship. Jadi bisa udah lebih familiar, lebih menguasain itu. Tadi udah saya sampaikan mastering essay-nya yang akan ditulis. Terus kalau sudah masuk itu sebelum masuk, kalau udah masuk gunakan fasilitas yang ada di kampus semaksimal mungkin, karena di sini perpustakaannya juga bagus. Kemudian bisa kalau misalnya ada kendala, ada apa, langsung bisa menghubungi konseling di kampus. Punya special value lah, be confident dan full motivation itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya dan informasi yang diberikan. Mungkin akan sangat bermanfaat bagi calon mahasiswa yang ada di Indonesia yang ingin kuliah di Selandia Baru, Bu.